Puji Tuhan, selamat pagi, kembali lagi kita bertemu dalam renungan tengah minggu. Kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan dengan judul Merespon dengan Benar. Dalam hidup ini, kita tidak bisa menentukan hal yang baik saja terjadi dalam kehidupan kita dan menolak setiap hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kesesakan, dan sakit penyakit bisa terjadi oleh siapa saja. Kita tidak mampu menghadapi rasa takut, cemas, dan kepanikan dengan sekedar berkata kepada diri sendiri, jangan takut atau jangan panik. Tidak hanya orang dewasa saja, bahkan anak yang masih duduk di bangku kelas pun bisa berpotensi untuk terkena masalah. Penyebabnya beragam. Ada yang karena kesulitan ekonomi, keluarga yang kurang harmonis, dan lain sebagainya. Orang yang percaya sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus sering bertanya, mengapa hal buruk ini terjadi? Ini bukan pertanyaan yang tepat. Seharusnya, apa respon kita terhadap hal buruk tersebut? Nah, respon kita tergantung dari cara berpikir kita. Sekali lagi, respon kita tergantung dari cara berpikir kita. Kita harus selalu memperbaharui cara berpikir kita. Walaupun kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di sekitar kita, namun kita harus ingat bahwa kita dapat mengendalikan apa yang terjadi di dalam hati dan pikiran kita. Dalam kitab 1 Samuel pasal 20 menceritakan tentang Daud dan semua tentaranya. Ketika mereka kembali ke kota Siklak, habis berperang, tentu mereka merasa sangat capek atau mungkin ada yang terluka dan gugur. Yang mereka inginkan tentu adalah beristirahat dan kembali bersatu dengan keluarga mereka. Tapi mereka malah mendapati kota mereka terbakar habis. Istri dan anak-anak mereka ditawan oleh lawan. Di ayat yang ke-6 berkata, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing mereka, anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ada dua respon yang berbeda yang dicatat oleh Alkitab. Respon yang pertama, para rakyat yang sangat pedih hatinya, mereka terbukti tidak menjaga hati dengan baik. Perasaan capek, kehilangan, marah, khawatir, takut, kecewa, campur aduk menjadi satu dan masuk ke dalam hati mereka sehingga mereka tidak lagi bisa berpikir rasional, bahkan niat untuk melempari pemimpin mereka, yaitu Daud, dengan batu, berusaha melampiaskan kemarahan dan kesalahan mereka kepada orang lain. Orang-orang yang pahit hati akan penuh dengan pertanyaan, mengapa ini semua terjadi? Mengapa saya kena persoalan ini? Padahal saya sudah melayani, padahal saya sudah memberikan persembahan yang terbaik. Orang-orang yang seperti ini penuh dengan pertanyaan, mengapa? Respon yang kedua adalah respon dari seorang Raja Daud. Raja Daud adalah dalam keadaan amat terjepit dan kehilangan hal yang sama seperti rakyatnya, tapi dia tetap menjaga hatinya. Dia tidak tawar hati pada saat Raja Daud sudah tidak bisa lagi mengandalkan siapa-siapa, termasuk tentaranya sendiri. Raja Daud melakukan sesuatu yang mungkin kita semua bisa tiru sebagai anak-anak Tuhan, terutama dalam situasi pandemi sekarang ini. Daud menguatkan dirinya sendiri di dalam Tuhan. Sekali lagi, Raja Daud menguatkan dirinya sendiri di dalam Tuhan. Dalam Mazmur 9 ayat 10-11 dikatakan, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu.
sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Di akhir kisah, Daud dan semua tentaranya mendapatkan kembali apa yang hilang, ditambahkan banyak lagi barang jarahan setelah perang. Ada saatnya dalam hidup ini kita tidak bisa lagi mengandalkan siapa-siapa. Kita ingin orang lain membantu kita, tapi mereka pun juga mungkin dalam keadaan yang susah. Pada saat itulah kita perlu melihat ke dalam hati kita, membangun diri kita sendiri lebih dahulu, lalu melihat ke atas, ke sumber pengharapan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ingatkan dan perkatakan tentang siapa kita di dalam Tuhan. Kita adalah biji matanya dan diberi kuasa dalam nama Yesus. Ingatlah semua kebaikan Tuhan, semua yang Dia pernah kerjakan dalam hidup kita, berkat-berkat yang Dia sudah limpahkan semuanya sampai saat ini. Ada Roh Kudus di dalam kita yang memimpin kita untuk berharap sungguh kepadanya. Dengan dekat kepada Tuhan, membuat kita belajar melihat bagaimana perspektif yang berbeda, dapat melihat mujizat yang ada di balik kesulitan yang kita alami. Demikian renungan tengah minggu pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.